Halo audiens, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film omnibus Bollywood yang cukup mengwowkan. Filmnya itu terdiri dari 4 cerita berbeda dengan 4 sutradara yang berbeda juga. Berhubung karena ceritanya tidak saling berkaitan, maka saya akan menceritakan film ini satu persatu. Jadi nanti videonya ada 4 atau 3 lah. Ya sudah, tanpa perlu banyak bacot, silahkan bantu subrek dulu channel ini, like dan komen juga videonya. Terima kasih jika sudah, mari kita langsung ke alur cerita film ini. Hi. I know that तू नताशा को डेट कर रहा है, so you might as well tell me कहाँ पे है तू? तुम सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। मुझे तो he hung up on me. Film pertama merupakan arahan dari sutradara Anurag Kashyap. Cerita akan dimulai dengan menampilkan seorang wanita bersama seorang pria yang pulang menggunakan taksi online dalam keadaan teler. Mereka akhirnya sampai di rumah si pria yang tinggal bersama neneknya. Karena itu dia meminta teman wanitanya itu agar tidak berisik. Setelah menghilangkan rasa canggung yang bersemayam di hati masing-masing, mereka akhirnya sepakat untuk berkebun pisang raja. Esok paginya wanita yang bernama Kalindi ini terlihat panik saat menyadari semalam dia menghabiskan waktu bersama pemuda bernama Tejas ini. Kalindi sampai bertanya apa yang terjadi semalam untuk memastikan perbuatan yang mereka lakukan. Tejas tentu memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalindi yang memang masih sedikit ragu dengan ingatannya semalam kembali bertanya, apa kejadian semalam terjadi secara natural? Tapi Tejas tidak ingin membahasnya karena dia merasa tidak nyaman. Dia berkata tidak ingin merusak kenangan indah mereka semalam. Kalindi kemudian meminta Tejas untuk tidak melibatkan perasaannya dengan kejadian semalam. Dia beranggapan lebih baik mereka tidak saling jatuh cinta satu sama lain. Menurut Kalindi, jika mereka melibatkan perasaan itu hanya akan menjadi beban, karena pasti ada pihak yang akan menjadi posesif, suka mengintimidasi, minta pap tiap malam, bahkan minta dikabari setiap detik. Rupanya Kalindi begitu cemas karena dia adalah dosen pada salah satu mata kuliah di universitas tempat Tejas berkuliah. Saat jam pelajarannya, Tejas terus tersenyum ke arah Kalindi karena mengingat kejadian tadi malam. Kalindi yang tidak ingin rahasia mereka terbongkar langsung menegur Tejas dengan nada marah. Kelakuan mereka itu membuat mahasiswi bernama Natasha merasa curiga karena dia ternyata adalah gebetan Tejas. Kalindi semakin bertambah panik saat mendengar mahasiswa sedang berdiskusi mengenai hubungan terlarang antara guru dengan muridnya yang terjadi di barat sana. Meski si murid sudah berusia 18 tahun, tapi sang guru tetap dipecat karena dianggap melanggar moral. Meski ada mahasiswa yang terdengar tidak setuju dengan keputusan tersebut karena si murid sudah bisa dianggap sebagai orang dewasa, namun ada murid lain yang berpendapat seseorang baru dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun. Kalindi yang takut karirnya hancur langsung mencari Tejas lalu mengajaknya berbicara empat mata. Dia bertanya berapa usia Tejas sekarang. Tejas menjawab kalau dia sudah berusia 21 tahun. Awalnya Kalindi tidak percaya karena biasanya banyak remaja yang berbohong agar bisa mendapatkan akses berkebun. Namun Tejas memastikan kalau dia tidak berbohong. Jika Kalindi tidak mempercayainya, dia bisa memeriksa berkas mahasiswanya. Kalindi lalu bertanya apakah semalam dia memaksanya. Tejas mengaku tidak merasa dipaksa meski Kalindi yang lebih dulu menawarkan proposal kerjasama proyek pertaniannya. Karena masih merasa panik, Kalindi meminta Tejas untuk membuat pernyataan kalau apa yang terjadi di antara mereka atas dasar suka sama suka. तू एक काम कर, बोल कंसेंशुअल था। क्या बोलूं? अरे हम दोनों में जो भी कुछ हुआ वो कंसेंशुअल था। कालिंदी मैम, मैं तेजस बोल रहा हूँ। हम दोनों के बीच में मैं तेजस हूँ। Tapi setelah dipikir-pikir, Kalindi akhirnya merasa bersalah karena sudah memaksa Tejas untuk membuat pernyataan dan merekamnya. Kalindi langsung menemuinya untuk meminta maaf dan mereka akhirnya sepakat untuk berteman. Kalindi juga menceritakan tentang kehidupan pribadinya di mana dia ternyata adalah janda dari pria bernama Mihir yang usianya 12 tahun lebih tua dari Kalindi. Bagi Kalindi, Mihir adalah pacar pertamanya yang langsung mengajaknya halal. Sementara Mihir sendiri saat itu sudah memiliki mantan pacar 2 lusin lebih. Pada akhirnya mereka bercerai karena Kalindi ketahuan selingkuh dengan dosen matematika bernama Neraj. Kata Kalindi sih dia keren, tapi menurut Tejas gayanya norak dengan rambut yang menjulang tinggi. Setelah obrolan singkat itu, Kalindi ternyata mulai mengagumi sosok Tejas. Seiring dengan berjalannya waktu, Kalindi malah jatuh cinta kepadanya. Selain karena kenangan mereka kemarin, dia menjadi terobsesi memiliki Tejas setelah melihat Tejas dekat dengan Natasha.
Suatu malam dia kembali menemui Tejas untuk memberitahu kalau dia sudah putus dengan Neeraj karena ada ketidakcocokan. Saat itu ponsel Tejas terus berdering tapi dia tidak menjawabnya. Kalindi lalu bertanya apakah itu dari Natasha karena dia yakin mereka berpacaran. Tejas menjawab itu bukan dari Natasha kok. Kalindi kembali bertanya apakah mereka ini berpacaran. Tejas membantahnya dan mengakui kalau mereka hanya teman biasa. Berhubung kalian sudah putus, apakah nanti kita akan kembali berbisnis singkong? Tanya Tejas. Namun saat itu Kalindi tidak menjawabnya sehingga Tejas tidak membahasnya lagi. Sejak saat itu Kalindi juga semakin terobsesi dengan Tejas. Dia sampai nekat untuk mengikutinya diam-diam saat Tejas pergi kencan dengan Natasha di sebuah kafe. Kalindi yang tidak suka mereka berduaan langsung mencoba menelponnya, tapi Tejas tidak menjawabnya yang membuat Kalindi sangat marah. Kalindi sebenarnya bukan marah karena Tejas dekat dengan Natasha, tapi karena Tejas tidak jujur kalau mereka berpacaran. Kalindi menginginkan Tejas untuk tidak merahasiakan apapun darinya, karena dia sendiri sudah menceritakan rahasianya mengenai Neeraj kepada Tejas. Karena itu Kalindi melakukan apapun untuk memisahkan mereka berdua, mulai dari mengusir Natasha dari kelasnya karena ketahuan main ponsel, di mana Kalindi sebenarnya cemburu karena tahu Natasha sedang chattingan dengan Tejas. व्हाट्सएप करने आए हो या पढ़ने के लिए आए हो? फोन दो, पासवर्ड डालो। एक्चुअली मुझे याद नहीं है। ठीक, मुझे याद नहीं है। गेट आउट ऑफ माय क्लास। Kalindi bahkan nekat mengikuti Tejas yang sedang kencan di sebuah kafe seperti istri sah yang sedang melabrak pelakor. Kalindi mulai mengompori Tejas dengan harapan dia menjauhi Natasha, di mana Kalindi mengatakan kalau Natasha memiliki banyak gebetan dan sering gonta-ganti teman nongkrong, di mana Tejas hanya satu dari sekian pria tersebut. Karena itu dia meminta Tejas untuk meninggalkannya, namun Tejas kembali berkilah kalau mereka tidak berpacaran yang membuat Kalindi makin puyeng. Sampai akhirnya pada suatu malam Kalindi kembali menelpon Tejas yang saat itu sedang berada di kos Natasha. Kalindi yang mendengar bisik-bisik manja langsung bertanya di mana dia sekarang dan apakah dia bersama Natasha. Namun Tejas tidak menjawabnya dan meminta Kalindi untuk tidur, lalu dia mematikan telepon tersebut. Hi. I know that तू नताशा को डेट कर रहा है, so you might as well tell me कहाँ पे है तू? तुम सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। मुझे तो he hung up on me. Esok harinya Kalindi langsung mendatangi rumah Tejas dalam keadaan yang tentu saja dipenuhi oleh rasa amarah. Sampainya di sana, Kalindi langsung masuk ke kamar Tejas setelah neneknya memberitahu kalau dia ada di dalam. Kalindi yang mendengar Tejas sedang mandi langsung menggeledah kamar tersebut dan menemukan sempak motif bunga berwarna putih kebiruan atau apalah itu, nggak tahu saya. Hal itu jelas membuat Kalindi sangat marah karena yakin itu milik Natasha. Tapi Tejas membantahnya dan mengaku tidak tahu siapa pemilik benda pusaka tersebut. Kalindi yang mengira Tejas berbohong langsung mengamuk dan memecahkan banyak barang. Beruntung Tejas berhasil membujuknya agar tenang dulu. बहुत महंगा है वो। अच्छा कितने का है? अगर वो टूट गया तो मैं राज कपूर कैसे देखूंगा? Setelah menenangkan diri dan pikirannya mulai jernih, Kalindi kembali mengamati benda keramat tadi dan menyadari kalau itu ternyata milik dia sendiri. Karena merasa malu, dia pun langsung memutuskan untuk pergi. Sebelum meninggalkan rumah itu, Kalindi berkata kalau dia tahu Tejas dan Natasha bersama dan akan mencari buktinya. Sampainya di mobil, Kalindi melihat postingan IG Natasha saat dia bersama Tejas semalam. Kalindi yang sangat emosi langsung kembali ke dalam. Karena tidak ingin menghabiskan energinya, kali ini Kalindi berbicara secara baik-baik dengan nada yang cukup datar tapi tegas pertanda dia sedang marah. Kalindi kembali meminta Tejas untuk meninggalkan Natasha karena menurut Kalindi dia hanya memanfaatkan Tejas. Menurut Kalindi, Natasha hanya ingin flexing di media sosial kalau dia berhasil mendapatkan Tejas. Setelah itu, Natasha nanti akan kembali akrab dengan Rahul, Samsul, Martin, Sinjai, Sanjay, Kerupuk Singkong, Keripik Belado, dan sebagainya. Karena itu, dia memohon agar Tejas meninggalkan Natasha demi kebaikannya sendiri. Selain itu, kebersamaan mereka membuat Kalindi sakit hati karena dia teramat sangat mencintainya. Mendengar itu, Tejas langsung meminta maaf karena tidak tahu Kalindi akan terluka separah itu melihat dia dekat dengan Natasha. Jika dia tahu dari awal Kalindi sangat mencintainya, maka Tejas tidak akan mengencani Natasha. Tejas berkata kalau dia bersedia meninggalkan Natasha demi Kalindi, tapi Kalindi malah menjawab, जो भी कर ले करना। कलिंदी मैं आपके लिए सबको छोड़ दूंगा। ये पागल है क्या? शादीशुदा हूँ मैं। dasar woman lah, dan film ini pun tamat. Sebenarnya Kalindi hanya terobsesi dengan Tejas gitu ya. Dia tidak suka saat melihat Tejas dekat dengan Natasha. Semua itu bermula pada malam setelah mereka terlibat insiden tabrakan di sebuah pesta.
Kalindi yang awalnya sangat marah dan panik jadi ingin memiliki saat melihat Tejas tertawa bareng Natasha. Sebenarnya Kalindi ini juga sering membandingkan Tejas dengan Mihir sih, yaitu soal kebiasaan Mihir yang selalu memberitahu dia ada di mana, sementara Tejas tadi kan tidak melakukannya yang membuat Kalindi itu sangat marah. Pesan moral dari film ini, jangan mencintai sesuatu secara berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan tidak akan memberikan kebahagiaan. Jangankan perasaan, makan aja berlebihan gak buat berdiri ya kan? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Cerita film keduanya nanti kita lanjutkan besok kalau saya sempat upload ya. Terima kasih.